Halo Sobat Saham Indonesia, selamat pagi. Kali ini Stock4 Indonesia akan membagikan berita saham terbaru. Untuk itu stay tune ya. Kabar pertama dibuka dengan melemahnya Wall Street yang minggu kemarin mengalami guncangan luar biasa. Investor siap hadapi banyak tekanan. Pada perdagangan Jumat kemarin ditutup melemah, Dow Jones 1,55%, S&P 1,68%, dan Nasdaq minus 1,63%. Disusul berita tentang harga emas. Harga emas terbenam di level terendah sejak 2,5 tahun yang lalu. Walaupun pada pagi hari ini dibuka menguat tipis di 1644 per troy ounce. Lalu ada berita dari minyak dunia yang panas lagi. Ya, panas lagi karena harganya sempat naik setelah kemarin akhir pekan jatuh 5% lebih. Lalu bagaimana dengan batu bara? Batu bara pekan lalu sudah melemah 4,16% dan di pekan ini masih diramal akan anjlok harganya. Untung saja banyak sekali emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia ini yang berbisnis tambang batu bara yang sekarang banyak berekspansi di dunia kelistrikan atau EBT, energi baru terbarukan ya. Jadi tidak terlalu tergantung dengan harga batu bara dunia karena ada beberapa sentimen positif selain dari aksi korporasi ya yang mereka lakukan yang bisa membuat harga batu baranya, harga emiten batu bara tidak terlalu melemah, bahkan beberapa naik ya lumayan seperti Harum Indi. Oke, sekarang kita beralih ke berita dalam negeri. Di Indonesia ya, modal asing tercatat hengkang dari Indonesia 3,53 triliun sepekan ini. Namun jangan khawatir untuk para investor saham karena hengkangnya itu bukan dari data IHSG tapi dari data global. Dan tercatat di sini bahwa 3,8 triliun itu hengkang di SBN ya. Namun justru ada beli neto 0,27 triliun di pasar saham, makanya terdapat angka bersih 3,53 triliun sepanjang 19 sampai 22 September. Dan berita lain masih terkait dengan suku bunga, dan BI ini diproyeksi masih agresif akan menaikkan suku bunga mungkin sampai akhir tahun sampai target terpenuhi. Namun kita harapkan pemerintah kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa agar kenaikan suku bunga ini tidak menghambat ya pertumbuhan ekonomi. Kita beralih ke kabar emiten, yaitu ada Zyrex jual komputer ke Indomaret. Nah, segini cuannya Indomaret, dan ternyata dengan adanya penjualan yang meningkat ini, Zyrex ini menghasilkan laba yang lumayan. Laba brutonya naik 21,33% dan kemudian ada juga laba periode berjalan juga tercatat naik 134%. Wow, luar biasa, kabar baik ya bagi yang punya Zyrex ya, jadi bisa di hold. Ada kabar baik lagi yaitu dari emiten Cleo, di mana anggota direksinya memborong 121 miliar untuk menambah koleksi saham Cleo sebanyak 269,65 juta saham. Ini luar biasa ya, jumlah yang lumayan besar ya, bikin investornya semakin yakin memiliki saham Cleo. Semoga aja sahamnya ikut terbang setelah ini. Nah, selanjutnya masih di dunia EBT atau dunia motor listrik, mobil listrik ya. Kali ini ada Indi yang kemudian sudah resmi bekerja sama dengan Foxconn, resmi berkongsi untuk membentuk perusahaan patungan mobil listrik ya antara Indi dan Foxconn. Oke, kita nanti kabar baik berikutnya dari Indi ya. Nah, ngomong-ngomong soal mobil listrik ini ya, ternyata emiten perbankan tidak mau kalah. Ada Bank Mandiri yang berkomitmen dukung ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara memberikan pembiayaan ke industri nikel, baterai, dan pabrikan kendaraan hingga kredit retail kendaraan listrik serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik. Wow, keren ya. Nah, masih dengan kendaraan listrik kali ini BRI juga tidak mau kalah, tetapi ini bentuk dukungannya berbeda. BRI malah menggunakan 30 mobil listrik sebagai kendaraan operasional dan mungkin kedepannya bisa bertambah lagi jumlahnya ya. Jadi bentuk kontribusinya lain-lain ya.
Bicara tentang EBT, tentu saja ada emiten Arko ya, bergerak di bidang PLTA, pembangkit listrik juga, dan ini kan ternyata direkturnya UNTR tuh sekarang sudah sah menjadi komisaris di Arko ya, karena kita tahu bahwa sebelumnya UNTR ini mencaplok sahamnya Arko yang lumayan banyak ya, belinya di harga 279 saat itu dan dengan kepemilikan yang lumayan besar porsinya. Kabar baik lain dari UNTR ini ternyata sekarang malah menambah ya lini bisnisnya, sekarang menambah peluang bisnis nikel, tidak mau kalah dengan yang lain-lain, Harum Inco Antam ya, dan banyak sekali ini sekarang lini bisnis yang dibawa UNTR ya, tidak hanya tentang alat berat tapi juga pertambangan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dari SMGR yang sah telah menguasai 75,50% saham semen Batu Raja. Congratulations to SMGR ya. Semoga setelah ini kinerjanya membaik keduanya, baik SMGR maupun SMBR. Setelah kita mendengar kabar-kabar baik mengenai emiten, kali ini ada beberapa kabar yang kurang enak ya. Salah satunya yaitu dari ISAT yang sedang melakukan PHK dan memberikan pesangon yang lumayan besar. Dua kabar yang tidak baik ya, karena satu, melakukan PHK artinya berarti ada something wrong ya. Yang kedua ya dengan jumlah pesangon yang luar biasa ya, sampai berapa kali lipat gitu, itu sama dengan gaji setahun lebih ya, bahkan 2 tahun lebih ya. Tapi mungkin ini memang langkah yang terbaik ya, ini dilakukan setelah mereka ISAT merger dengan Tri ya. Ya, semoga setelah ini dengan adanya PHK juga secara jangka panjang dampaknya bagus ya, dengan efisiensi biaya ya terutama. Selanjutnya ada kabar duka yaitu dari bos Java yang telah meninggal dunia ya, yaitu Bapak Handoyo Santoso. Semoga beliau diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya, dan perusahaan Java terus tetap berkembang, tetap semangat, tetap bangkit ya, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan ya. Kabar yang selanjutnya yaitu mengenai penjualan saham Kars komisaris utama, yaitu 23,5 juta saham. Pasti sudah cuan ya, karena menjualnya di angka 115 sampai 125, dan beliau mungkin punya sahamnya mungkin di harga gocap atau mungkin di sekitaran itu ya. Masih dengan penjualan saham, kali ini datang dari emiten CPRO yang menjual rugi ini ya. Ini malah kurang sedap ya beritanya, malah menjual rugi. Komisarisnya melego 2,73 juta saham Sentral Proteina atau CPRO. Dan lagi-lagi masih dengan penjualan saham, yaitu ISAT yang tadinya kita mendengar kabar yang kurang bagus dengan adanya PHK, sekarang ada lagi nih, yaitu ada penjualan saham Indosat secara gede, yaitu 5% lebih ya. Dan next kita lanjut ke aksi korporasi, yaitu Bank Neocommerce atau BBYB ya, akan melakukan right issue 5 miliar lembar saham ya, karena banyak sekali nih saham-saham bank mini melakukan right issue termasuk BBYB dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan, yaitu modal inti 3 triliun. Dan ada aksi korporasi yaitu RUPS, rapat umum pemegang saham emiten beberapa bank di minggu ini. Ada BTPN, BNI, Agro, dan BFIC. Biasanya dalam RUPS itu ada dijadikan untuk persetujuan misalnya beberapa aksi korporasi, dividen dan sebagainya. Dan kali ini yang saya tahu sih Agro yang akan melakukan right issue ya. Mungkin akan dilakukan persetujuan right issue di sana ya, dibahas ya. Untuk kabar aksi korporasi lainnya sudah kami sediakan di grup Telegram kami, yaitu Forum Trader dan Investor SFI ya. Di antaranya ada kabar yaitu beberapa emiten yang akan melakukan rapat umum pemegang saham. Ada lumayan banyak ini daftarnya ya. Ada SHID SIT Hotel Sahid Jaya Tbk, ada juga Bank Amar Indonesia, kemudian ada juga Bank Bumi Arta BNBA, ada FIMP, kemudian ada GTBO, ada Mustika Ratu, MRAT, dan juga ada lagi masih ada ya KF Kimia Farma, dan OMRE Indonesia Prima Property Tbk. Yang punya sahamnya silakan nih bisa siap-siap hadir ya, jika memang bisa menghadiri dekat tempatnya ya, rata-rata di Jakarta ya kalau RUPS ya. Aksi korporasi lain selain dari RUPS ada SLIS, pembukaan suspend, jadi suspendnya cuma sebentar saja ya. Habis ARA disuspend tanpa OMA lalu dibuka ya, kira-kira hari Senin ini akan dibuka ARA kembali atau malah ARB nih, penasaran jadinya ya.
yang punya sahamnya ini pasti harap-harap cemas. Oke, nah selanjutnya ada yaitu pembagian dividen Hexa. Hexa ini akan kumdet pada tanggal 29 ya September, ini sangat mepet sekali. Jadi bagi yang punya sahamnya dan tidak berniat untuk mendapatkan dividen bisa jual sebelum exit ya, kalau bisa maksimal di hari kumdet tanggal 29. Tapi kalau memang mengharapkan dividen jumbonya yang 10% sekian, itu bisa di hold atau mungkin dijual sebagian dipakai untuk bisa mendapatkan dividen. Jadi kalau aksi korporasi itu harus ada strateginya juga gitu ya. Kalau misalnya belinya udah jauh-jauh hari, bulan Agustus misalnya di awal itu kan masih murah sekali, bisa saja di hold mendapatkan dividen karena mungkin potensi turunnya di saat exit nggak terlalu dalam, tidak lebih murah dibanding harga beli kita pada saat Agustus atau mungkin sebelumnya ya. Tapi kalau baru-baru beli sih menurut saya takutnya di hari exit dan seterusnya itu akan ada penurunan yang drastis, jadi lebih baik dijual saja, toh juga udah lumayan untung juga kan ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.